Pernahkah kamu merasa hidup seolah tertahan? Rezeki datang tapi selalu habis, atau usaha terasa berat meski sudah berjuang mati-matian? Jika kamu lahir dengan weton pon, jangan abaikan video ini. Menurut Primbon Jawa, ada satu fase penting yang jarang dibahas, dan tahun 2026 disebut sebagai titik balik besar nasib weton pon. Sebuah masa ketika energi hidup berubah arah, pintu rezeki mulai terbuka dan nasib perlahan berbalik. Tapi ingat, tidak semua orang siap menerima perubahan ini. Halo saudara-saudara semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama menggali makna kehidupan, pesan spiritual, dan rahasia yang tersimpan dalam Primbon Jawa warisan leluhur. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah ramalan penting yang dipercaya membawa perubahan besar, khususnya bagi pemilik weton pon di tahun 2026. Sebelum melanjutkan, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap video terbaru bisa langsung kamu tonton dan ambil hikmahnya. Dalam Primbon Jawa, weton pon dikenal sebagai weton yang menyimpan kekuatan besar, namun tidak tampak di permukaan. Pemilik weton ini umumnya memiliki karakter tenang, sabar, dan berpikir panjang sebelum bertindak. Mereka bukan tipe yang terburu-buru mengejar pengakuan, justru lebih memilih bekerja diam-diam dan membuktikan segalanya lewat hasil. Sayangnya, sifat inilah yang sering membuat pemilik weton pon kerap diremehkan, bahkan dianggap biasa saja oleh lingkungan sekitarnya. Weton pon juga dikenal memiliki batin yang kuat, tetapi sering memendam perasaan. Mereka jarang mengeluh meski memikul beban berat. Dalam keluarga, mereka sering menjadi penyangga tanpa banyak bicara. Dalam pekerjaan, mereka rela berkorban demi stabilitas, meski jarang mendapat apresiasi yang setimpal. Menurut Primbon, pola hidup seperti ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari proses pembentukan jiwa agar kelak mampu memegang tanggung jawab besar. Namun di balik ketenangan itu, pemilik weton pon sebenarnya memiliki ambisi dan mimpi yang besar. Hanya saja, mereka cenderung menyimpan semuanya rapat-rapat. Ketika gagal, mereka memilih introspeksi daripada menyalahkan keadaan. Ketika berhasil, mereka tetap rendah hati. Sikap inilah yang membuat energi weton pon berjalan lambat di awal kehidupan, tetapi stabil dan kuat dalam jangka panjang. Primbon Jawa juga menyebutkan bahwa pemilik weton pon sering mengalami keterlambatan rezeki, bukan karena kurang usaha, melainkan karena rezekinya memang tidak diturunkan sekaligus. Mereka diuji dengan kesabaran, ketekunan, dan konsistensi. Banyak pemilik weton pon yang baru merasakan kemapanan setelah melewati fase hidup yang penuh liku, jatuh bangun, dan pengorbanan. Jika ditarik benang merahnya, karakter weton pon adalah karakter penyimpan daya. Mereka seperti bara api yang tampak redup, tetapi menyimpan panas yang mampu menyala besar di waktu yang tepat. Dan menurut Primbon, waktu yang tepat itu tidak datang di masa muda, melainkan setelah jiwa mereka matang. Inilah alasan mengapa kehidupan pemilik weton pon sering terasa berat di awal, namun justru menjanjikan perubahan besar di fase berikutnya. Dalam Primbon Jawa, ujian hidup yang dialami pemilik weton pon bukanlah tanda kesialan, melainkan bagian dari laku hidup yang harus dilalui. Banyak pemilik weton pon merasa hidupnya penuh hambatan. Usaha sering tersendat, rencana tidak selalu berjalan mulus, dan harapan kerap diuji oleh keadaan. Namun, Primbon menegaskan, ujian ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk. Sejak usia muda, pemilik weton pon sering dihadapkan pada tanggung jawab yang datang lebih cepat dibandingkan orang lain. Ada yang harus membantu keluarga, ada yang terpaksa mengubur mimpi demi kondisi ekonomi,
Bahkan ada pula yang harus belajar bertahan dalam kesendirian. Semua pengalaman ini secara perlahan membentuk ketangguhan batin. Mereka belajar menerima, menguatkan diri, dan tetap berjalan meski langkah terasa berat. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai masa penempaan jiwa. Disinilah ego dilunakkan, kesabaran diuji, dan keikhlasan diperdalam. Banyak weton pon yang merasa sudah berusaha sebaik mungkin, namun hasilnya belum terlihat. Padahal menurut perhitungan leluhur, hasil besar memang tidak diturunkan di awal agar pemiliknya tidak lalai dan tetap rendah hati ketika kelak berada di atas. Ujian hidup weton pon juga sering datang dalam bentuk relasi sosial, kepercayaan yang dikhianati, niat baik yang disalahpahami, atau bantuan yang tidak pernah dibalas. Semua ini mengajarkan satu hal penting, tidak semua orang bisa memahami ketulusan. Dari sini, pemilik weton pon belajar memilih lingkungan, menata hati, dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan orang lain. Menurut Primbon Jawa, ketika seseorang mampu melewati ujian-ujian ini tanpa mengeraskan hati, maka batinnya akan matang. Dan kematangan batin inilah kunci utama perubahan nasib. Sebab rezeki besar tidak akan diberikan kepada jiwa yang belum siap menanggungnya. Maka, jika saat ini hidup terasa berat, bisa jadi kamu sedang berada di fase terakhir sebelum gerbang perubahan itu terbuka. Menurut Primbon Jawa, perubahan nasib tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia selalu diawali dengan tanda-tanda halus yang sering diabaikan. Bagi pemilik weton pon, menjelang tahun 2026, tanda-tanda ini mulai muncul dalam berbagai bentuk. Bukan berupa keajaiban instan, melainkan dorongan batin yang perlahan mengarahkan seseorang ke jalan baru. Salah satu tanda paling kuat adalah munculnya rasa gelisah yang berbeda dari biasanya. Bukan kegelisahan karena takut, melainkan perasaan bahwa hidup tidak bisa dijalani dengan cara lama. Banyak pemilik weton pon mulai merasa jenuh pada rutinitas yang selama ini dijalani, meski secara logika semuanya terlihat aman. Primbon menyebut kondisi ini sebagai isyarat batin, pertanda bahwa jiwa sedang dipanggil untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tanda berikutnya adalah pertemuan dengan orang-orang tertentu yang membawa pengaruh besar. Bisa berupa sosok pembimbing, rekan baru, atau bahkan seseorang yang hanya hadir sebentar namun meninggalkan pemikiran mendalam. Menurut Primbon, pertemuan seperti ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari skenario semesta untuk membuka wawasan dan peluang baru bagi weton pon. Selain itu, banyak pemilik weton pon mulai melihat kegagalan dari sudut pandang yang berbeda. Hal-hal yang dulu dianggap musibah, kini justru dipahami sebagai pelajaran penting. Kesadaran ini menandakan bahwa batin sudah matang. Dalam Primbon Jawa, ketika cara pandang berubah, maka arah nasib pun mulai bergeser. Tanda lain yang tak kalah penting adalah munculnya keberanian untuk mengambil keputusan yang selama ini ditunda. Weton pon yang biasanya penuh pertimbangan mulai berani melangkah meski tanpa jaminan pasti. Bukan karena nekat, tetapi karena rasa percaya bahwa jalan hidupnya sedang diarahkan. Ini adalah fase di mana intuisi mulai bekerja lebih kuat dibanding rasa takut. Primbon juga menyebut bahwa menjelang titik balik nasib, pemilik weton pon sering diuji sekali lagi. Bisa berupa godaan untuk kembali ke pola lama atau keraguan saat peluang besar muncul. Ujian terakhir ini menjadi penentu,
Apakah seseorang siap melangkah ke fase baru atau kembali berputar di lingkaran yang sama? Jika tanda-tanda ini mulai kamu rasakan, Primbon menyarankan satu hal: jangan melawan arus perubahan. Dengarkan batin, perkuat niat baik, dan tetap rendah hati. Karena menurut hitungan leluhur, 2026 bukan awal perjuangan, melainkan awal panen bagi weton pon yang telah matang jiwanya. Dalam Primbon Jawa, tahun 2026 disebut sebagai fase penting bagi pemilik weton pon, bukan karena keberuntungan datang tiba-tiba, tetapi karena energi hidup mulai sejajar dengan garis takdirnya. Titik balik nasib bukanlah momen ajaib yang langsung mengubah hidup dalam semalam, melainkan proses peralihan dari fase bertahan menuju fase bertumbuh. Bagi banyak pemilik weton pon, titik balik ini sering diawali dengan perubahan sikap batin. Mereka tidak lagi terlalu terikat pada masa lalu yang penuh kegagalan, luka, atau penyesalan. Primbon menyebut keadaan ini sebagai legowo sejati, yaitu kemampuan menerima hidup apa adanya tanpa kehilangan harapan. Dari sinilah pintu perubahan mulai terbuka. Makna titik balik nasib juga tercermin dalam urusan rezeki. Di tahun 2026, weton pon dipercaya mulai menemukan jalur rezeki yang lebih stabil dan selaras dengan kemampuan batinnya. Bukan rezeki yang datang mendadak lalu hilang, melainkan aliran yang pelan namun konsisten. Banyak yang mulai merasakan hasil dari kerja keras bertahun-tahun sebelumnya, meski wujudnya bisa berbeda dari yang pernah dibayangkan. Dalam Primbon, perubahan nasib juga menyentuh aspek kehormatan dan pengakuan. Pemilik weton pon yang selama ini bekerja di balik layar mulai mendapatkan kepercayaan lebih besar, bukan karena mereka meminta, tetapi karena lingkungan akhirnya melihat keteguhan dan kejujuran yang telah lama dijaga. Inilah fase di mana nama baik tumbuh seiring kedewasaan sikap. Namun, Primbon juga mengingatkan, titik balik nasib selalu disertai tanggung jawab. Semakin besar kesempatan yang datang, semakin besar pula ujian untuk tetap rendah hati. Weton pon yang mampu menjaga laku hidup, tidak sombong, tidak serakah, dan tetap peduli, akan merasakan perubahan yang bertahan lama. Sebaliknya, mereka yang terlena bisa kehilangan arah. Makna terdalam dari titik balik nasib di tahun 2026 adalah perdamaian dengan diri sendiri. Ketika batin tenang, pikiran jernih, dan niat lurus, hidup tidak lagi terasa sebagai beban. Menurut Primbon Jawa, inilah tanda bahwa seseorang telah selaras dengan takdirnya. Dan ketika keselarasan itu tercapai, rezeki, ketenangan, dan kebahagiaan akan mengikuti dengan sendirinya. Dalam Primbon Jawa, perubahan nasib tidak hanya bergantung pada waktu dan perhitungan weton, tetapi juga pada kesiapan batin pemiliknya. Tahun 2026 disebut sebagai masa terbukanya peluang besar bagi weton pon, namun peluang itu hanya akan menetap bagi mereka yang mampu mengaktifkan energi positif dalam dirinya. Energi ini bukan sesuatu yang mistis semata, melainkan hasil dari laku hidup yang dijalani dengan kesadaran. Kunci pertama adalah niat yang bersih dan lurus. Pemilik weton pon dianjurkan untuk meluruskan kembali tujuan hidupnya, bukan sekadar mengejar materi, tetapi mencari keberkahan. Dalam Primbon, niat adalah pintu awal datangnya rezeki.
Ketika niat tercampur oleh iri, dendam, atau keinginan menjatuhkan orang lain, maka aliran energi positif akan terhambat. Kunci kedua adalah kesabaran yang aktif, bukan pasrah tanpa usaha. Weton Pon dikenal sabar, namun sering terjebak dalam menunda langkah. Menjelang dan memasuki 2026, Primbon menyarankan agar pemilik Weton Pon berani bergerak, mengambil peluang, dan mempercayai hasil dari ikhtiarnya. Kesabaran sejati adalah tetap berjalan meski hasil belum terlihat. Kunci ketiga adalah menjaga laku hidup dan tutur kata. Menurut leluhur Jawa, ucapan adalah doa. Pemilik Weton Pon dianjurkan untuk mengurangi keluhan, memperbanyak rasa syukur, dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Energi positif tumbuh subur di hati yang ringan dan tidak menyimpan kebencian. Kunci berikutnya adalah keikhlasan melepaskan masa lalu. Banyak Weton Pon membawa luka lama yang tidak disadari masih membebani batin. Primbon mengajarkan bahwa rezeki baru tidak akan masuk ke ruang hati yang masih penuh oleh penyesalan. Melepaskan bukan berarti melupakan, melainkan menerima dan belajar. Terakhir, kunci terpenting adalah konsistensi dalam doa dan rasa syukur. Dalam Primbon Jawa, doa adalah penguat ikatan antara manusia dan Sang Pencipta. Ketika usaha, niat, dan doa berjalan seiring, maka perubahan nasib tidak lagi sekadar ramalan, tetapi menjadi kenyataan yang perlahan namun pasti. Saudara-saudara semua, dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa menarik satu pelajaran penting, bahwa ramalan Primbon bukanlah kepastian mutlak, melainkan petunjuk agar kita lebih memahami diri dan arah hidup. Weton Pon yang selama ini diuji dengan kesabaran, sebenarnya sedang dipersiapkan untuk fase hidup yang lebih matang dan bermakna. Jangan menilai hidup hanya dari kesulitan hari ini, karena bisa jadi itulah jalan menuju kebijaksanaan dan keberkahan di masa depan. Apapun wetonmu, tetaplah berjalan dengan niat baik, usaha yang jujur, dan hati yang rendah. Karena ketika batin selaras, perubahan akan datang pada waktunya. Terima kasih sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang dibahas bisa menjadi penguat hati dan penambah semangat dalam menjalani hidup. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang mungkin membutuhkan pesan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan jalan hidup yang dimudahkan.